Oke, kita live ya. Kita live. Oke, teman-teman tolong di mute masing-masing ya. Oke, teman-teman tolong di mute ya masing-masing ya. Oke, saya akan live sebentar. Dengan mundur. Oke, kita mulai live sekarang. Halo teman-teman, selamat malam ya. Terima kasih kalau kalian masih menyimak acara ini. Nah, malam ini kami FIC akan mereview debat ketika kami berkunjung ke teman-teman Muslim untuk membahas masalah apakah benar Quran itu masih terjaga, karena menurut kami dari pihak Kristen ada ketidakaslian atau kontradiksi lah, bahwa sebenarnya itu mengklaim dari teman-teman Islam itu terjaga tapi bagi kita tidak. Maka pada hari ini kita akan membuat review itu untuk mempertajam apa yang kita pertanyakan ketika kita berkenan kepada mereka. Pada malam hari ini kita akan mengundang dua penanya yang waktu itu ada di dalam diskusi itu, yaitu satu Pak Citos Apologet dan Bro Frank Duran. Tetapi untuk pertama kali saya berikan kesempatan kepada Pak Citos Apologet untuk mempertajam atau mempersingkat apa yang ingin disampaikan pada diskusi itu. Silakan Bro Citos Apologet, waktu dan tempat saya berikan. Bro Citos. Shalom, Bang. Shalom. BTW, apakah bisa ditunjukkan videonya ya, Bang? Videonya, oke. Kamu mau tunjukkan videonya. Di menit yang keberapa, Pak? Sambil saya tunjukkan aja. Aku enggak. Oh, oke. Atau saya langsung aja tunjukkan presentasi saya. Boleh, langsung presentasinya aja, Pak. Oke. Sambil diceritakan, saya rasa mereka mengerti bagi mereka yang sudah menonton itu. Yang bagi yang belum menonton, tolong subscribe ya. Kalian harus nonton, itu sangat mengedukasi teman-teman. Baik. Jadi gini, kemarin saya baru ketika diskusi saya memang baru mengajukan beberapa poin, belum semuanya. Saya berharap nanti ke depan kita bisa lebih pertajam lagi pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang kemarin tuh ingin saya tanyakan, tetapi karena ya kan namanya juga ada banyak teman kan, jadi nggak bisa. Ya. Betul. Ada banyak teman saya harus antri gitu kan. Nah, kita mulai dari saya kemarin tunjukkan seperti ini, bahwa Alkitab kitab saudara-saudara kita, yaitu teman-teman Muslim, mengatakan beberapa klaim, diantaranya seperti ini ya, bahwa tidak mungkin Al-Quran dibuat oleh selain Allah, ya kan? Tapi membenarkan tersebutnya, menjelaskan hukum yang terbitanya, dan dikatakan tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa ini berasal dari Tuhan semesta alam. Kemudian bagaimana sesungguhnya kamilah yang menurunkan dan kamilah yang benar-benar memeliharanya. Nah, kemudian ini juga ada beberapa ayat, tidak seorang pun yang dapat merubah. Ya, dicatat ya. Merubah ya. Ya, dicatat ya. Dan tidak ya, ada merubah. keraguan. Keraguan ini juga penting, tidak ada keraguan. Nah, kita belum akan cerita lebih detail lagi. Tapi baru sedikit aja ya, kita baru nyentuh bagian qiraat. Nah, ini juga dikatakan banyak hal yang pastilah mereka menemukan banyak hal. Nah, kalau ini bukan dari Tuhan, pasti menemukan banyak hal yang bertentangan. Oke kan? Nah, sekarang kita akan buka link apa sih kemarin yang aku share itu. Yeah. Ini aku giniin aja ya. Aku nyalain ya supaya bisa muncul. Ini udah masuk, udah belum, Bang? Sudah. Nah, ini contoh dalam GS 3146. Oke, tapi masih gambarnya masih hitam nih. Ya, lanjutkan. Coba. Oke, udah muncul belum, ya. Bang? Sudah muncul, cuman masih hitam sih gambarnya.
Kalau suaranya udah muncul, Bang? Belum, suaranya belum muncul. Oke, sebentar. Ini dari contoh GS 3146 ya. Ya, Aku buka dulu aja deh. Aku buka dulu. Sebentar. Karena nggak bisa diputar di PowerPoint. nggak Jadi apa-apa. coba saya buka. Saya supaya kemarin juga sudah saya tunjukkan di sana sih. Oke. Cuman ini biar ini aja ya. Hmm. Biar kita tunjukin lebih detail. Menarik ya teman-teman ya, kalau Quran bisa mengklaim seperti itu. Kalau kekristenan, kami tidak pernah bahwa mengklaim kitab kita itu sempurna dan uh, maksudnya kalau Alkitab itu kan memang ditulis oleh banyak penulis ya. Tapi kalau Al-Quran ini memang unik dia. Oke, ini ya Bang ya. Silakan. Supaya bukan. Jadi ini memang data dari kitab kawan-kawan kita. Ya. Ini kan kotala, ya kan? Ya. Sementara di sini ada kutila. Kutila. Nah, kemudian itu yang versi kalun. Nah, kemudian versi war juga dibacakan kutila. Oke, udah dengar ya? Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan sharing saya. Oke. Oke. Nah, ini ada udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Tulisannya apa nih, Bang? Apakah cuma masukin aja? Apa yang berbeda di situ? Oke, baik. Terima kasih. Jadi, apa yang berbeda di situ? Nah, yang berbeda di situ ada katala dan ada kutila. Yang ini artinya berperang. Yang ini artinya terbunuh. Nah, pertanyaan sederhana saya tanya ke teman-teman. Menurut teman-teman, ada perbedaan tidak antara berperang dan terbunuh? Boleh ada satu yang jawab? Silahkan. Ya pasti berbeda lah ya. Oke, terima kasih Pak In. Jadi sederhananya berbeda. Nah, ada pertanyaan besar di situ. Lalu, manakah yang sesungguhnya diwahyukan oleh Jibril? Berperang atau terbunuh? Karena teman-teman Muslim banyak mengklaim bahwa ini cuma bicara masalah kiroah atau perbedaan dialek. Kalau perbedaan dialek. Halo, Bro Citos, suara kamu hilang nih. Halo, Bro Citos, suaranya hilang bro. Halo, Bro Citos. Halo. Ya, ini rasanya ada gangguan ya dari mic-nya Bro Citos ya. Kalau saya scan-nya sih ada nih, tapi suaranya nggak ada. Mungkin dia harus keluar dulu, teman-teman. Ya, mungkin saya kasih dulu dah Bro Fekduran untuk menjelaskan ya apa yang ingin disampaikan. Mungkin kita sebelum Bro Fekduran menjelaskan, kita nonton dulu videonya. Silakan Pak Kristen Crusader bisa diperlihatkan videonya, Pak. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Ini hadisnya kan ini. Langsung ke ininya, pernah memerintahkan untuk menulis mushaf. Lalu dia berpesan, jika sampai ayat ini, jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusto. Al-Baqarah ayat
2:38. Maka beritahukanlah kepadaku ketika aku sampai ayat itu, aku lalu beritahukan kepadanya seketika itu pula dia mendiktekan kepadaku, jagalah oleh kalian seluruh sholat dan yang ada dan sholat wusta, yaitu sholat asar. Itu Ya, petasan Pak Bagus, kayaknya dan kita berdirilah kepada Allah nanti aja deh dengan Pak Bagus. penuh Soalnya Cito kepatuhan. sudah Masya itu Allah. lagi. Back on the Cito line sudah lagi. balik. Ya. Oh, oke. Iya. Maaf, Oke, Bang. sorry. Oke. Sorry kepental aku tadi. Oh, iya, kepental. Saya share screen ya, Bang. Sebentar, ya, Pak Christian Crusader bisa dicabut dulu share screen-nya. Terima kasih. Ya, jadi tadi sampai ke pertanyaan nih. Menurut kalian nih, gimana yang asli diberitakan oleh Jibril ya, seperti itu? Iya, betul. Jadi Oke. ini lalu manakah yang diwahyukan oleh Jibril? Ya. Ya kan? Berperang atau terbunuh. Kenapa ini penting? Teman-teman suka mengatakan bahwa itu yang berbeda adalah kiroat. Kiroat itu adalah dialek, tetapi artinya sama. Nah, sementara di sini pembacaannya berbeda, artinya juga berbeda. Ini kita juga sudah mengatakan, tadi saya udah tanya berperang atau terbunuh itu, kalau misalnya berperang otomatis kan dia fighting ya. Kalau terbunuh itu dia nggak bisa pulang, nggak bisa balik karena udah terbunuh. Gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan yang benar yang diwahyukan yang mana? Betul. Berperang atau terbunuh? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena ada beberapa klaim. Betul. Bahwa kami benar-benar memeliharanya. Satu, tidak seorang pun yang dapat merubah kalimatnya. Lah ini udah berubah. Iya, betul. Kemudian tidak ada keraguan padanya. Loh, saya ragu. Terus terang saya ragu. Saya orang awam. Saya ragu. Yang benar yang mana? Itu kan keraguan. Nah, kemudian paslah kan banyak hal yang bertentangan. Nah, ini ada salah satu dari banyak hal tadi. Ternyata ada pertentangan. Padahal ini adalah tantangan gitu loh. Ini adalah tantangan. Alkitab nggak pernah menantang kita seperti itu. Alkitab bedanya apa? Kalau Alkitab Allah benar-benar menunjukkan kuasanya. Tuhan bahkan ada dikatakan Tuhan berani diuji. Itu satu-satunya itu ada di dalam kitab Maleaki masalah perpuluhan. Tapi saya nggak mau bahas itu. Iya, jangan. Nggak usah. Kita bertaburan janji-janji bahwa nggak akan ada pertentangan. Ini bertaburan janji. Kami benar-benar memeliharanya. Tapi kenyataannya terbukti atau tidak? Karena tadi jelas di sini ada perbedaan salah satunya makna, ada perbedaan arti, dan ada keraguan, dan ada pertentangan dalam dua versi ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, Mas Yusuf PI memberikan bantahan seperti ini. Akar katanya kan sama. Loh, iya. Sekarang gini, madrasah itu misalnya kitab itu begitu madrasah itu begitu kita ada tambahan sedikit, itu juga berubah loh maknanya. Misalnya antara saya mungkin nggak ini ya, tapi begitu ada perubahan ya maknanya juga udah beda. Seperti itu. Nah, meskipun ini tiga huruf ini akar katanya sama, tetapi begitu ada imbuhan, ada salah satu entah fathah kasrohnya berubah, ya berubah juga artinya. Maknanya jadi berbeda ya. Maknanya berbeda Pak, arti. Nah, kemudian bagaimana itu bisa disebut dijaga? Gitu. Kalau, mohon maaf, ini terus kalau bukan tangan siapa? Kan ada sesuatu perubahan di situ kan. Nah, ini berperang terbunuh. Itu yang mana? Sebenarnya ini masih ada banyak lagi ya. Kemudian ada bantahan dari Bang Yusuf Qudsi kalau tidak salah ya. Beliau mengklaim bahwa perbedaan itu diakui dan punya nasab atau punya berasal langsung dari Nabi. Nah, saya mau tanya nih Bang, jika Sayyidina Utsman bin
Affan hadir saat itu dan beliau menjadi ketua kodifikasi Quran. Saat ini ada banyak versi loh, ya kan? Nah, anggap aja ada 23 deh versi. Padahal kalau hitungan saya 40. Ada 23 versi. Ya, itu ada namanya Al-Basi, Al-Susi, Hisham, kemudian apa namanya? Nah, ketika beliau menjadi ketua kodifikasi dan menemukan ada 23 versi, manakah dari kedua bidang akan dibakar dan manakah yang akan dilestarikan? Ini harus dijawab. Ingat ya, beliau hanya meninggalkan satu versi loh. Hanya satu versi yang ditinggalkan pada waktu itu. Ini harus dijawab. Mana yang akan dibakar? Mana yang akan dilestarikan? Ya. Ketika kita ngomong 23 versi itu ya, teman-teman, pertanyaan besarnya mana yang akan dibakar? Nah, ini saya contoh beda ya. Ini contoh GS2 119, ini nggak saya buka aja. Ya, nggak usah ya. Karena nanti timbang error, ya kan? Tapi linknya sudah ada ya, Pak In, sudah ada di. Ya, sudah. Ya, linknya di sana, Anda bisa buka di sana. Nah, ini juga ada nih. You will not be asked. We have sent you, Muhammad. Ini di apa surat GS2 119. Nanti ya, ini ada perbedaan antara has dan was, dan ini sudah bicara meaning. Artinya ya. Arti, bukan cuma dialek, tapi arti. Yang pertama dikatakan kamu tidak akan ditanyai. Kemudian yang kedua apa? Kamu jangan bertanya. Do not ask. Nah, apa bedanya? Nah, ini ya. Kalau yang has menggunakan wala tus alu. Wala tus alu. Nah, ini ada alu ya. Nah, walatus alu ini tidak akan diminta atau ditanya dalam bentuk pasif. Sementara walatas al, lam di belakang ini walatas al. Nah, ini berubah karena ada la, bentuk lam yang menjazmkan fi'il mudhari yang merubah kalimat bentuk pasif atau kalimat, misalnya kalimat berita itu diubah menjadi kalimat tanya. Nah, ini berubah menjadi jangan bertanya. Saya umpamakan kayak gini. Ada orang misalnya diinterogasi gitu kan, apa namanya, kamu nggak akan ditanyain loh nanti, terus nanti gantian kamu jangan tanya. Nah, dua hal itu manakah yang benar-benar diwahyukan dan manakah yang akan dibakar oleh Utsman? Nah, ini ada perbedaan lain nih, saya nggak bahas sekarang ya. Oke. Dikatakan ini you say atau they say, kemudian ada juga he and we. Nah, ini ada, kalau teman-teman mau buka ini dari situs Muslim sendiri, muslimproblem.com. Ini ada sekitar 50-an perbedaan versi has dan was. Ini mungkin bisa diketik sendiri ya, itu memang dari sumber. Nggak apa-apa, ntar mereka bisa cari sendiri, ya. Ya, kemudian ada pengakuan jujur juga dari Yasir Qadhi bahwa ulama-ulama sampai ada salah satu ulama ya, saya nggak klik di sini, ada salah satu ulama yang 30 tahun menggeluti ini ketika dia ditanya sama siapa Muhammad Hijab, menggeluti ini dan mereka tidak bisa menemukan jawaban itu. Nah, ada berapa perbedaan? Kalau di Haswas tadi ada cuma mungkin sekitar 50-an ya. Ini sebenarnya apa sih ini? Sebenarnya ini jadi ini kurang jelas ya. Gimana ya? Aku kasih zoom aja deh. Moga-moga kelihatan nih. Jadi ini pertama kali jadi ada 7 varian. Jadi ada yang dikirimkan oleh Utsman ke Mekah, Madinah, Suriah, ke Kufah, Irak, dan ke Basra. Nah, ke Kufah ya. Aku cuma ya, ini ada 7 varian. Nah, kemudian 7 varian ini pecah lagi. Nah, ini ada pecahan lagi. Masing-masing mengambil murid.
Ini Oke. muridnya dari Abdullah ibnu Sa'ab itu ada muridnya menjadi Al-Basi, kemudian QNBL. Nah, dari Said tadi ada Wars, ada Kalun, kemudian dari Ibnu Subah ada Hisham, ada Ibnu. Nah, ini apa sih yang merah-merah ini? Yang merah-merah ini, angka-angka ini adalah varian perbedaan dengan versi ini, Hafs. Hafs ini yang mayoritas di bawah. Ya, jadi ada yang sampai 5.000, ada sampai 500. Ini bahkan dari satu guru. Menarik ya. Ada perbedaan varian sampai sejauh itu. Nah, kemudian teman-teman kan selalu mengatakan, oh ada 7 bacaan. Tapi pada kenyataannya lebih dari 7 bacaan. Nih. Oke. Ini kan ada 7 bacaan. Nah, Dia kemudian Alek ada ya. Dalam artian dialek ya. Bacaan, Bang. Jadi ada bacaan. Bacaan nama dialek beda ya. Oh, kiroat. Oke. Kiroat 7 ya, kiroat 7. Kemudian ada kiroat 10. Jadi ada tambahan 3 lagi dari Abu Amar, dari Medina, kemudian Yakub Al-Hadrami, ya kan? Terus kemudian Kalab Al-Basrah. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Jadi ada kiroat ini yang 10 ya, terus ada 4 tambahan. Jadi kiroat 14 gitu. Nah, ini ketika di total ini baru kita ngomongin yang 23 versi ya. Itu ada 60.000 varian terhadap Hafs. Ini. Ini bukan masalah kecil loh, bro, teman-teman. Kenapa? Karena coba kita lihat di sini. Ini ya, tadi saya ulang ya. Manakah yang diwahyukan dari 23 versi? Nah, kemudian kalau ada perubahan, bagaimana itu bisa disebut dijaga? Terus bagaimana kita tahu bahwa ini benar-benar terpelihara, bahwa tidak serama merubah kalimatnya, tadi ada perubahan, bagaimana tidak ada keraguan padanya? Pastilah banyak pertentangan. Man, ini ada 60 versi loh. 60.000 varian perbedaan. Terus yang terakhir ini Bang, nanti biar disambung sama Bro Duran. Pertanyaan besar nih, pertanyaan. Ini pertanyaan untuk kita renungkan bersama ya. Ini kita sama-sama merenung. Bagaimana Tuhan bisa menjamin kita masuk surga? Kalau janji supaya kita terjaga bahwa tidak ada keraguan, tidak ada perubahan, tidak terbukti. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Bagaimana Tuhan bisa menjamin masuk surga? Kalau janji menjaga supaya kitabnya tidak ada keraguan, tidak ada perubahan, tidak ada pertentangan, tidak terbukti. Aku nggak duar kayak siapa itu kawan. Oke ya, tapi saya sampaikan apa adanya, saya sampaikan bukti-bukti jujur, saya sampaikan ya memang ada perubahan gitu. Ya kita harus bicara hati nurani dong. Iya nggak, Bang, teman-teman. Iya nggak, kita harus bicara hati nurani nggak? Benar nggak ada perubahan di situ? Benar nggak ada perbedaan di situ? Ya mereka yang menyimpulkan. Biar mereka yang menyimpulkan. Siap, Bang. Kita tidak bisa berbicara apa-apa. Bang. Maaf. Ada satu lagi. Tadi soal vers kemarin dibahas juga soal Slayer. Prince Slayer kan mengatakan, oh nggak bisa, perbedaan tuh nggak kayak gitu, Bre. Perbedaan tuh nggak kayak gitu. Perbedaan tuh dia menunjukkan varian di dalam kitab-kitab. Langsung saya tunjukkan. Halo? Bro Citos? Suaranya hilang lagi. Halo, Bro Citos. Saya tunjukkan, saya balikkan ke beliau, Mas Leo, ya kan? Saya tunjukkan adat kuwi diakui oleh tiga penghafal di saat ada 3 mushaf yang dia salah satunya oleh Ubay bin Ka'ab sama Abu Musa, sama satunya lagi saya lupa. Di situ mencatat ada 2 surat tambahan, yaitu surat Al-Hal dan Al-Haf.
Tuh gimana? Mhm. Langsung Bruce Layernya diam. Bruce Hmm. Layernya nggak bisa menunjukkan. Ya, Kenapa? Karena kitab kita itu kan nggak kayak orang yakinin ini loh, gue bener-bener jaga loh, gue bener-bener ini. Enggak, kitab kita nggak kayak gitu modelnya. betul, setuju saya. Memang kitab kekristenan itu tidak pernah mengklaim seperti itu. Iya, kita tidak Ya, benar atau tidaknya bukan berdasarkan apa namanya hal-hal itu, tidak. Tetapi benar tidaknya kita di dalam kekristenan adalah apa? Kita melihat janji Tuhan yang tergenapi hari demi hari. Misalnya kita bicara Mesias, Kejadian 1, 2, 3, itu udah muncul janji Mesias. ya, Kemudian diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, itu beda zaman, beda penulis, tapi satu message satu tentang kedatangan nafas. Mesias. Iya, Amin. betul, Betul. Pak. Nah, sementara ini tadi kita melihat ada perbedaan, ada perbedaan, ada keraguan, dan apa namanya? Dan janji-janji itu mohon maaf bagi saya secara hati nurani saya bicara. Sekarang kita bicara hati nurani. Terjaga atau tidak? Itu pertanyaan. Ya, Saya pertanyaan kembalikan kepada Anda. kepada teman-teman masing-masing Ya, yang menonton. Ya, kepada teman-teman dan bagi ya, saya sendiri terakhir ya Pak. ya, Bagi saya sendiri terakhir. Saya ketika saya sudah janji dan saya tidak bisa penuhi, bagaimana saya bisa penuhi janji mengenai surga nanti? ya. Oke, itu saja Ya, Bro terima Citos. kasih Pak. Terima kasih. Ya, teman-teman, tadi Bro Citos sudah memberikan fakta dan data. Bagaimanapun itu terserah teman-teman, bagaimana Anda menanggapi. Tetapi kami dari pihak kekristenan, kami menanyakan itu karena bagi kami itulah adalah fakta dan data yang harus teman-teman pikirkan dan teman-teman selamilah apa yang teman-teman percaya, kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih Bro Citos atas waktunya. Kita akan lanjut ke Bro Frank Duran. Mungkin kita bisa ulang videonya dari Pak Christian Crusader. Ya, Fine. Yuk. ada mau tambahkan? Enggak. Kemarin kan saya ada share itu ya, hadis yang biar dapat dulu nih poinnya. Oke. Baru nanti kita. Oke. Gimana? Nah kan kemarin kan saya ada tampilin At-Tirmidzi 2908 ya. Ya. Nah di dalam hadis ini kan diceritakan nih, Abu Yunus bekas budak Aisyah, ia berkata, Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf untuknya. Jadi Aisyah ini punya mushaf. Kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa Aisyah ini punya mushaf. Nah, ia berkata, maksudnya Aisyah ya. Aisyah berkata, bila kau sudah sampai ayat ini, beritahukan kepadaku. Peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Surah Al-Baqarah ayat 238. Nah, kalau kita buka di surah Al-Baqarah ayat 238, memang ada nih kata peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Tetapi ketika si Abu Yunus ini sudah sampai kepada ayat itu, Aisyah mendiktekan dia. Lalu ia mendikte saya, maksudnya Aisyah mendikte si Abu Yunus yang menuliskan. Peliharalah semua sholatmu, sholat wusta dan sholat asar, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Jadi ayat Al-Baqarah 238 di mushafnya Aisyah itu ada frasa kata dan sholat asarnya. Itu yang kemarin saya pertanyakan. Kenapa di Quran sekarang itu tidak ada frasa kata sholat asar? Nah, kan Aisyah berkata, aku telah mendengarnya dari Rasul. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Hafsah. Kemarin juga saya udah tampilin yang dari Hafsah kan, sama, redaksinya sama. Jadi poin saya kemarin, saya mau menanyakan, di dalam mushaf Hafsah dan juga mushaf Aisyah, itu ada frasa kata, peliharalah sholatmu dan sholat asar. Peliharalah sholatmu, sholat wusta, dan sholat asar. Tetapi di surat Al-Baqarah 238, mungkin kita lihat dulu deh. Ada yang punya itu nggak?
Quran online. Pak Bagus ada nggak Quran online? Pak Christian Crusader. Ya, Halo? ya, Ya, Quran online ada? Quran online. Saya buka 200 ini aja ya. Ya. Saya buka Quran Kemenak ya. Ya. Al-Baqarah 238. Emang seharusnya kemarin tuh saya begitu seharusnya saya kasih lihat dulu ayatnya, baru saya kasih lihat hadisnya biar mereka benar-benar nangkap. Tapi saya lihat alurnya itu mereka awal-awalnya kurang nangkap, kurang bisa mengerti poin yang mau saya sampaikan. Coba Pak Bagus. Al-Baqarah 200. Al-Baqarah 200. Surah berapa tuh Al-Baqarah itu? Surat 2. Surah kedua. Surah 2. Surah 2 ayat 238. Ya. Lambat ya jalannya. Gak apa-apa. Ayat 238. Karena kemarin terus terang agak ini juga ya. Kayak dikejar waktu juga kan. Ini sudah. Ya. Di ayat 238. Nah, kan ayat 238 kan dikatakan peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Tetapi tidak ada kata dan sholat asarnya. Tetapi di Mushaf Aisyah dan Mushaf Hafsah itu ada tertulis. Aisyah berkata, aku mendengarnya langsung dari Rasul. Hafsah juga berkata, aku mendengarnya langsung dari Rasul. Jadi di sini ada dua kesaksian dari Hafsah dan juga Hafsah yang mendiktekan surat Al-Baqarah 238 itu seharusnya ada kata dan sholat asarnya gitu loh. Anggap nggak poin saya? Ya, kemarin karena emang itu kan. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Itu tertulis kan di hadis yang tadi. Oke. Ya. Ya. Iya. Tetapi kan yang poin yang saya mau pertanyakan kan, kenapa di Quran yang sekarang tidak ada nih kata dan sholat asarnya? Terpenggal ya. Itu yang saya pertanyakan kan. Ya. Kan Mushaf Aisyah dan Mushaf Hafsah juga dibakar semua oleh Utsman. Oke. Apakah Utsman ada merevisi atau bagaimana? Kemarin kan saya mau bertanyakan seperti itu poin saya. Oke. Gitu. Nah, bisa ditampilin nggak Pak Bagus yang video kemarin tuh Pak Bagus yang tadi di menit 1 jam 17. Ya, thank you. Oke, ini ya. Oke, ya, gua cabut dulu ya. Ya, gini aja. Ini hadisnya kan ini. Langsung ke ininya, pernah memerintahkan untuk menulis mushaf. Lalu dia berpesan, jika sampai ayat ini, jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusta. Al-Baqarah ayat 238. Maka beritahukanlah kepadaku ketika aku sampai ayat itu, aku lalu beritahukan kepadanya seketika itu pula dia mendiktekan kepadaku, jagalah oleh kalian seluruh sholat dan yang ada dan sholat wusta, yaitu sholat asar. Itu penjelasan. Dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Maksudnya di sini sholat ya. Cukup ya. Aku mendengar ini dari Rasulullah. Pak Bagus, cukup Pak Bagus. Ya ini, contoh ini ayatnya ini. Ya, itu Sahih Muslim. Nah, ya. Nah, kemarin si Alif mencoba mendrive bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar. Karena dia memakai hadis Sahih Muslim.
hadis itu juga saya yakin dia dapat dari link yang saya beri juga, yaitu tentang Hafsah dari Muwatta Hmm. Malik. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat, kita pelajarin. Oke. Karena pada awalnya saya sudah kasih tahu bahwa hadis Muslim itu terjemahannya kurang tepat. Kenapa saya yakin terjemahannya kurang tepat? Nanti ya kita lihat. Nah, kan dia bawa yang ini nih, hadis Sahih Muslim 998. Ya. Ya. Memang benar, tidak diterjemahkan oleh penerjemah hadis ya. Itu memang ada kata yaitu sholat asar. Jadi seolah-olah mau mengasih tahu sholat wusta itu adalah sholat asar. Tetapi ada yang perhatiin nggak kalau yaitu sholat asarnya dikasih tanda petik? Karena kata ini seharusnya tidak ada. Oh gitu. Iya, Oh iya benar-benar benar. Yang di bawah ini ya. Oke. yaitu sholat asar itu dikasih tanda petik. Kenapa? Iya ya. Karena disamarkan. Kenapa saya bisa tahu samarkan? Saya udah ngecek juga di trans yang bahasa Inggrisnya. Bentar. Mm-mm. Saya pakai Muplihun aja lah. Nanti habis Muplihun kita ke sunnah.com. Jadi mereka juga belajar kan. Nah, Oke. kalau sunnah.com itu apa? Bukan hadis yang palsu-palsu ya. Nah, nomor hadis memang berbeda ya antara terjemahan Inggris dan terjemahan Indonesia. Nah, di dalam muplihun.com itu tertulis Sahih Muslim 629. Di sini dikatakan guard the prayer and the middle prayer and the afternoon prayer. Karena wusta itu kan disebutnya kan middle prayer kan. Kalau asar itu disebutnya afternoon prayer. Nah, di sini kan tertulisnya jelas sama kayak yang Tirmizi tadi yang saya bawain. Jagalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Ini Ya. jelas kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya kan sama persis. Ya persis. Ya. Nah kemarin si Alif itu saya nggak tahu kalau dia bisa Arab berarti dia berbohong. Karena apa? Karena dia mau mendrive seolah-olah sholat wusta itu adalah sholat asar. Nah, dari Muplihun ya. Kalau kita lihat lagi di sunnah.com sama juga. Sama persis yang Tirmizi tadi saya bawa. Oke, sunnah.com ya sekarang. Saya kasih yang sunnah.com. Maka itu kemarin saya suruh dia baca bahasa Arabnya. Oh, oke. Karena saya Kemarin tahu bukan Alif bro. Kemarin sorry tak. Kemarin enggak, tuh Alif. Yusuf Qudsi bukan? Bukan. Alif yang Oke. itu tadi kan kita lihat. Nah, di sunnah.com itu sama persis ya Sahih Muslim 629. Lagi-lagi dikatakan God the prayer and the middle prayer and the afternoon prayer and the afternoon prayer. Jagalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Bukan yaitu sholat asar. Di awal itu saya udah kasih tahu di awal kalau dilihat diulang lagi, ini saya udah bilang Sahih Muslim itu ada terjemahan yang kurang tepat. Saya katakan kurang tepat ya. Oke, sekarang balik lagi. Nah, sekarang kenapa saya waktu itu ngotot sama Alif, bukan ngotot, saya bilang sama dia. Tahu nggak kalau Aisyah itu, kalau memang hadis itu misalkan benar, berarti hadis itu bertentangan dengan hadis lainnya. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena Aisyah itu menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur, bukan sholat asar. Ini yang saya bawa juga kemarin. Tirmizi 2908. Di antara surat Al-Baqarah. Ini dibacain juga sama siapa? Yusuf Al-Qudsi. Yusuf Al-Qudsi ini juga jujur juga kalau dalam membacakan.
Sorry, bukan yang ini berarti. Yang mana ya? Sebentar. Tentang yang saya bawa satu lagi. Yang Aisyah menyatakan itu sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Jadi kalau seandainya apa? Kalau seandainya Sahih Muslim itu benar, berarti hadis yang lainnya tabrakan dong. Tirmidzi, bentar. Saya kemarin bawa Tirmidzi Menarik ya. 167. 167 ya. Share screen-nya belum berubah nih, Bro. Belum ya? Oh ya, Belum. coba ganti. Bentar. Nah ini ya, udah kelihatan ya. Mm-mm. Nah di hadis ini dikatakan Zaid bin Sabit dan Aisyah mengatakan sholat wusta adalah sholat zuhur. Jadi kelihatan ya Ya. bahwa Sahih Muslim 998 itu menggunakan terjemahan yang tidak tepat yang dibawa oleh Alif tadi yang kalau kita lihat di videonya. Maka itu saya kemarin nge-fight di situ kan. Tapi seharusnya saya tampilin yang terjemahan Inggris. Seharusnya. Iya. Biar istilahnya biar ketangkep nih. Ketangkep, oh ternyata terjemahannya keliru dan juga si Alifnya juga. Ya saya nggak tahu kalau dia bisa bahasa Arab berarti dia berbohong. Kalau dia nggak bisa baca Arab berarti dia tertipu dengan terjemahan. Inti yang Yes. seharusnya kemarin saya agak tekan di situ. Jadi saya pertanyakan kenapa di dalam Mushaf Aisyah itu dan Mushaf Hafsah kok nggak sesuai dengan Quran sekarang? Kemarin saya pertanyakan begitu. Kenapa dan sholat asalnya itu nggak ada? Terpenggal oleh siapa nih? Oleh Utsman kah? Oleh Said atau oleh siapa? Direvisi kah atau gimana? Ya kan? Menarik Tuh. ya. Nah terus coba Pak Bagus tampilin yang di menit yang di 2 jam 3 menit. Pak Christian Crusader 3 menit Pak. 3 menit. 2 jam 3 menit ya. Ya, sambil menunggu Pak Christian Crusader mempersiapkan videonya, nanti bagi teman-teman yang ingin mempertajam, saya persilakan untuk resen ya, biar teratur. Ya. Yuk, lanjut Pak Bagus. Ke hukum. Jadi hukum dan aplikasi hukum artinya gini, aplikasi ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Karena kita tahunya bagaimana sholat subuh itu 2 rakaat itu tidak ada di dalam Quran, itu dalam sunnah Rasulullah. Sholat asar misal 4 rakaat, kalau dicari di Quran ya nggak ada, itu aja di sunnah Rasulullah. Nah itu makanya Quran dan sunnah itu menjadi pedoman dalam umat Islam. Nah, sunnah sekarang itu Bang Yusuf, artinya Gus Yusuf, ketidakadaan yang Mushaf Isa itu tidaklah mempengaruhi keaslian Al-Quran ya? Ya, jadi maksudnya penulis mushaf di sini tuh bukan diartikan Sayyidina Aisyah mempunyai mushaf Quran sendiri, di situ ada tulisannya sholat duhur, bukan begitu pemaknaannya. Jadi kalau memaknai hadis itu, ketika kalian ketemu dengan ayat ini, itu jagalah. Jadi ditekankan tuh pada konten di dalam ayatnya. Nah, kontennya itu di wusto ini. Nah, memang wusto ini berbeda pendapat beberapa ulama ini. Toh demikian walaupun berbeda, tapi semuanya pemaknaannya sama, yaitu udah cukup menjaga Pak Bagus. sholat. Itu cukup, saja, ya. Bang Abi. Ya. Monggo yang lain. Silakan. Ya sudah cukup Pak Christian. Pak Bagus. Udah cukup Ya, ya. sudah cukup. Ya. Jadi gini ya. Pak Yusuf Al-Qudsi ini mencoba melarikan
hadis dengan mengatakan konten yang perlu diperhatikan adalah tentang wusta, tentang sholat. Tetapi sebenarnya saya mengejar bukan tentang wusta atau tentang sholat asarnya. Saya nggak ngejar gitu. Yang saya kejar, poin yang mau saya bawa itu adalah kenapa di dalam mushafnya Hafsah dan Aisyah itu ada kata sholat asar, tetapi di mushaf yang sekarang tidak ada. Itu sebenarnya yang mau saya kejar. Iya. Saya Ya. ngerti itu. Jadi karena saya pikir juga ya si Pak Yusuf Al-Qudsi juga bicara sopan, terus ya istilahnya mau menjelaskan lah. Jadi makanya itu saya nggak mau terlalu, ya namanya juga kan kita dialog kan. Nggak mau terlalu kayak semacam menusuk gitu loh. Ya. It's okay. Tapi kita dapat poinnya bahwa dari rangkaian yang dijelaskan oleh Pak Frank Duran di sini, ini dari pihak kami, dari pihak Kristen juga ingin mempertanyakan kalau seperti ini, apakah memang Quran itu seperti yang diklaim bahwa itu terjaga, tidak ada yang dapat merubah, ya kan? Dan artinya itu apakah benar seperti itu gitu kan? Kira-kira seperti itu ya, Bro Duran ya, intinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan di awalnya kan saya nanya nih, di awalnya kan saya bertanya, kalau memang istilahnya itu kenapa ada kolun, wars, dan hab? Sebenarnya ada banyak lagi, ada Al-Duri, Al-Susi, segala macam kan? Iya. Ya, saya bertanya seperti itu. Lalu dijawab tentang, oh, yang dibakar cuma mushaf, tetapi ingatannya tidak. Loh, kan standarisasi kan berarti dia istilahnya menyamaratakan semua harus satu. Kan namanya juga sama standarisasi ya, satu mushaf, oleh betul Usman kan, istilahnya semua harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Mushaf yang dia kerjakan itulah yang berlaku. Tetapi kan sekarang kita tahu ada beberapa variasi. Mushaf Hafs beda dengan Wars, beda juga dengan Al-Duri, beda juga dengan Al-Susi dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Ya, biarlah. Saya juga bilang kalau untuk membahas ini nggak bisa waktunya cuma 1 jam 2 jam. Emang ini agak panjang kalau bro. Ya, halo. Oke. Jadi kalau aku gampang logika dulu cuma gini. Pernah aku bicara dengan Dani yang katanya bahwa Qurannya yang benar itu ada di atas loteng. Mungkin teman-teman kenalnya Dani siapa itu. Dan di situ adalah dikatakan Qurannya gundul, kita gundul. Aku nggak tahu, belum ada apa namanya kiroahnya, apa namanya yang AIUM-nya itu kan ada 9 itu aku baru lihat. Nah, kenapa sekarang ada? Berarti kan diedit, ditambah-tambah. Itu aja logika aku. Logiku nggak pertama di situ. Tapi kalau penjabaran kayak teman-teman ini, waduh, tambah wawasan, tambah masuk. Wah, ngeri juga ya. Itu aja lah dari aku. Logika awal untuk para pemirsa, kalian pikirlah. Yang dulunya tidak ada kiroahnya, sekarang kok ada. Yang dari gundul, gundul kok ada. Siapa yang ngasih ya? Siapa yang tambahkan? Logika sederhana. Terima kasih Bro Domba. Ya, gimana? Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan, Bro Scott mungkin. Nih, sudah lama dia nggak hadir di FIC. Apa kabar Bro Scott? Ini tadi penjelasannya Saudara Duran itu sebenarnya sudah banyak ini ya, banyak memberikan contoh-contoh sebetulnya untuk membantah klaim-klaim dari teman-teman Muslim itu, karena sekali lagi sebetulnya ketika kita berhadapan dengan mereka, kita sebisa mungkin mengingatkan mereka dengan klaimnya mereka sendiri. Betul. Toh yang mereka membuat klaim kok, gitu ya. Nah ini yang
yang selalu ada juga di dalam pikiran saya. Nah, terus ini lagi yang lebih menarik dan ya mungkinlah ke depan saya hanya mengasih ide saja. Oke. Baik. Boleh saya share screen ini? Oh, silakan. Bebas. Ya. Saya share screen sebentar ya. Mana tahu saya nggak ada waktu kan, jadi kawan-kawan juga bisa adalah bahan ya untuk ini. Kelihatan ya Pak? Kelihatan. Oke, jadi intinya sebetulnya kita sekali lagi lah kita mengingatkan tentang klaim-klaimnya mereka ini kan. Ya. Pokoknya kalau kita berhadapan dengan masalah klaim mereka terutama dengan Al-Qur'an, maka hal yang perlu kita pertanyakan ke mereka adalah teman saya belum muncul Pak Scott. Loh, belum ya? Teman-teman sudah muncul. Sudah muncul belum? Sudah. Okay. Berarti jaringan kamu yang agak lambat mungkin. Ya, silakan Scott, teruskan. Jadi khusus mengenai tentang kelestarian Al-Quran ini, kita harus sebisa mungkin mengingatkan klaim-klaimnya mereka bilang itu nggak pernah berubah begini, semua sama satu seluruh dunia ini. Klaim-klaim para scholar muslim lah yang hebat-hebat. Nah, tetapi kita harus sebisa mungkin mengingatkan mereka tentang ada hal yang sangat penting di sini. Di proses pemilihan Al-Quran itu sendiri. Ini coba perhatikan ini. Kelihatan ya? Ya. Nah, di proses pemilihan Al-Quran itu ada yang disebut dengan bacaan 7+3. Recording in progress. Abu Amir Ibnu Al-Ala, termasuk yang ini, yang Al-Kisai, Hamzah, macam-macam lah ya. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah di mana Quran yang mereka punya sekarang itu, yang versi Hafiz. Oke, very interesting. Di mana? Nah, terus kita akan melihat selanjutnya. Kalau kita melihatnya justru itu muncul di kemudian hari. Jadi masing-masing dari 7+3 ini muncul 2 versi lagi. Misalnya dari versi Nafi itu muncul Kalun dan Wars. Kemudian dari versi Ibnu Katsir muncul 2 lagi, Al-Bazi, Kunbul. Sama seperti juga Abu Amir muncul Al-Duri sama Al-Susi. Nah, dari mana Hafs muncul? Itu dari Asim. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bukankah pewahyuan itu turun di Medina Mekah? Ya kan? Iya. Pertanyaannya kenapa yang versi Hafs yang dipilih bukan dari Medina atau Mekah? Ini Medina yang Nafi. Ya. Terus yang mana lagi? Ini yang Mekah itu Ibnu Katsir, Al-Maki. Ya kan? Kenapa bukan itu yang dipilih? Justru yang dipilih adalah Hafiz yang asalnya itu dari Kufa. Kufa itu jauh sekali itu dari Medina Mekah, itu sebelah utaranya Arab. Oh. Oke. Nah, ini muncul yang warna ungu ini muncul setelah dipilihkan pada tahun 15, pada abad ke-15. Itu dilanjutkan pemilihannya oleh Al-Jazari yang 1429 ini gitu. Jadi jauh proses kanonisasi itu jauh berkembang. Oke, jadi pertama apa yang kita lihat di sini bahwa kita harus bertanya kenapa yang dari Kufa yang dipilih bukan yang dari Medina Mekah. Yang pertama. Yang kedua yang lebih menarik sebetulnya saya terus skip ini sebetulnya saya membiarkan orang si Zuma atau si Kores itu si Triun Saler itu ngomong apa-apa kan mengatakan ini Al-Qur'an ini dari Tuhan. Nah, perhatikan siapa yang memilih bacaan ini pertama 7+3 ini siapa? Ibnu Mujahid pada abad ke-10. Pertanyaannya, apakah Ibnu Mujahid mempertimbangkan Al-Quran ini semua sebagai firman Tuhan? Lihat apa yang kita temukan. Justru Ibnu Mujahid tak pernah mempertimbangkan Al-Quran itu sebagai firman Tuhan. Dia hanya menganggap itu sebagai hukum-hukum. Perhatikan ini. Bukan hanya Ibnu Mujahid, tapi sejak zaman Utsman, Al-Quran itu tidak dipandang sebagai pewahyuan dari Tuhan. Tidak. Perhatikan ini.
kanonisasi pertama pada tahun 652 masa Utsman, kalau Quran itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral, itu poin dari Tuhan, tidak mungkin dibakar lah. Tidak mungkin. Kalaupun itu dibilang ini berbeda versi, tetapi apapun ceritanya, faktanya bahwa Al-Quran versi Ibnu Mas'ud mengalami penganiayaan. Dan Ibnu Mas'ud itu adalah seseorang yang menghafal Al-Quran sampai 70 surah. Dia sangat terkenal. Makanya Muhammad mengatakan, dengarkan orang ini. Ada 4 orang kan, Ibnu Mas'ud. Saya lupa yang lain itu. Oke. Nah, terus ini Ibnu Mujahid ini pada abad ke-10 ya, itu inilah yang memilih. Oke. Inilah yang memilih. Nah, kalau kita lihat, ini perhatikan. Ibnu Mujahid pada abad ke-10 ini never consider them divine nor from Muhammad. Jadi tidak pernah dia menganggap itu wahyu dari Tuhan, bahkan dia tidak percaya itu dari Muhammad. Padahal dia yang memilih itu. Padahal dia yang memilih melalui otoritasnya lah. Nah, kalaupun kita berbicara otoritas, sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan dia otoritas untuk memilih bacaan 7+3 itu? Nah, ini yang kadang-kadang saya mendengarkan ada Ustadz NB Nasution, kemudian kadang-kadang saya mendengarkan si Alwan juga menjelaskan, ini masalah kiraat ini, kenapa muncul Kalun, kenapa muncul Al-Duri, itu masalah kiraat, bacaan. Oke, pertanyaannya, siapa yang memberikan otoritas kepada Ibnu Mujahid mengatakan bahwa inilah versi yang bisa diterima? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mujahid justru dikatakan di situ bahwa dia hanya memandang Al-Quran yang dia pilihkan itu hanya sebagai sekedar hukum-hukum saja, mudahib, ya. Dan ini makanya dipandang sebagai sesuatu yang dari manusia, itu hanya sekedar invention manusia, ya gitu. Nah, kemudian kapan Al-Quran ini mulai dipandang sebagai firman dari Tuhan? Kapan? Nah, itu justru baru muncul, ini kalau kita lihat ini baru muncul di abad ke-11 ya, sampai selanjutnya. Barulah Al-Quran itu dianggap sebagai pewahyuan dari Tuhan. Sebelumnya tidak. Nah, makanya ketika saya sendiri ya, kalau mendengar misalnya banyak teman-teman muslim bilang, oh ini Al-Quran pewahyuan dari Tuhan. Ya, kata siapa dulu? Itu kata-kata ilmuwan, kata-kata para scholar Islam, setidaknya kata-kata para ulama abad ke-11 lah. Tapi ulama sebelumnya enggak juga gitu. Nah, kalau mereka membicarakan tidak bisa begitu. Kita kalau kita lihat kisah atau sunah-sunah hadis lah misalnya ya, itu tidak demikian, itu ada bisa dijelaskan bagaimana ayat itu turun. Nah, mereka jangan sampai lupa bahwa seluruh hadis itu baru muncul setelah tahun 800-an. Itu artinya muncul pada abad ke-9 juga. Jadi ketika mereka mengatakan, oh tidak, bahwa itu turun kepada Muhammad. Mereka harus ingat sekali lagi, hadis ini saya tunjukkan ya. Sebentar. Bukan di sini ya. Oke, intinya hadis muncul pada 823-an lah, kira-kira gitu ya. Itu yang pertama kan, yang Al-Bukhari ya. Yang Al-Bukhari itu baru muncul 823-an sampai ke atas. Nah, terus tafsir yang pertama misalnya kita melihat misalnya Tabari misalnya. Tabari itu muncul 923-an gitu. Nah, sangat jauh. Oke. Jadi kita justru lebih percaya dengan proses kanonisasi ini sendiri. Nah, sebetulnya masalah yang paling rumit itu sebetulnya yang sampai sekarang kita tidak bisa mendengarkan sebuah penjelasan yang sufficient ya untuk kita dengarkan dari mereka. Ya, adalah klaim yang ada di dalam hadis. Dikatakan begini bahwa ini kan dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan
kepada Muhammad dalam 7 ahruf. Oke, kalau begitu yang mana ahrufnya? Yang mana 7 ahruf itu? Ya kan? Nah, kemudian pada masa Utsman itu dibakar. Yang mana yang dibakar? Ahruf yang mana yang dibakar? Faktanya pada masa Utsman itu yang diterima adalah hanya Al-Quran yang berdialek ini, Quraisy kan? Karena dibilang kalau kamu berselisih paham tentang Al-Quran, katanya, tulislah dia dalam dialek Quraisy. Itu artinya ya dialek Quraisy itu yang diterima. Ya kan? Pertanyaannya, apakah ahruf itu ada di dialek atau apa lagi? Gitu. Nah, itu juga nggak bisa ditelusuri. Yang mana? Dan apakah yang dibakar oleh Utsman itu, faktanya adalah Utsman hanya menerima satu versi. Itu intinya. Tetapi kan ketika diturunkan kepada Muhammad, dia bilang 7 dialek, 7 ahruf lah pokoknya. Kemana itu semua? Nah, terus ini yang lebih menarik. Ini kalau kita perhatikan ini ya, misalnya kan ini muncul ya, seperti yang saya bilang tadi, masing-masing dari 7+3 ini, lalu dari masing-masing ini muncul 2 ya, misalnya seperti yang bilang tadi, nafi jadi kalun wars, muncul bacaan kalun, muncul bacaan wars. Nah, permasalahan lagi adalah kalau kita lihat varian teks. Nah, ini kan yang selalu mereka bilang selama ini, mereka bilang dalam kekristenan ini Alkitab ini banyak varian teksnya. Wah, kalau bagi saya sendiri ya varian teks itu nggak masalah sebetulnya. Tetapi permasalahan timbul bagi mereka karena klaimnya mereka. Nah, kalau kita lihat ya, ini hasil penelitian dari siapa namanya ini ya, si Nasir. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek judul bukunya, namanya The Transmission of the Variant Reading of the Quran ya. Ini diterbitkan tahun 2012. Ini bagus sekali bukunya, saya juga mengeceknya, saya juga baca. Tetapi ringkasan materinya itu adalah misalnya, ini kan bacaan yang muncul dari 7+3 tadi itu. Misalnya jarak antara Al-Bazi dan Qunbul itu begitu banyak sekali ini ya, ini yang warna merah Al-Bazi sama Qunbul. Oke. Nah, dari misalnya kalau kita lihat di sini ini ada dari Ibnu Katsir ke Ibnu Mujahid. Berapa banyak variasi ya? 59. Ada 59 perbedaan qiraat. Nah, qiraat ini banyak orang bilang itu bacaan. Itu artinya dari kemungkinan perbedaan bacaan antara yang muncul dari Ibnu Katsir ke Ibnu Mujahid ini ya, ini ada muncul sekitar 59 bacaan Quran, gitu kan? Nah, ini adalah salah satu contohnya, misalnya ini yang Al-Bazi dan Qunbul. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh yang lain ini ya? Misalnya antara kalun dan wars lah, itu kan dari nafi ya. Nah, berapa banyak? Itu ada sekitar 63 perbedaan bacaan. Nah, kalau semua dikalkulasikan, ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, misalnya ada perbedaan qiraat yang versi Ibnu Katsir saja yang di Mekah ya, dibandingkan dengan qiraat yang dipilihkan sampai kepada Ibnu Mujahid lah ya, itu ada 59 perbedaan qiraat. Nah, ini masih Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amir, Asim. Ini ada sekitar 59, 63, 65, 91. Nah, dari 4 ini saja, maka harusnya Al-Quran itu versinya berapa? 278 versi Al-Quran. Ya kan? Kalau dirata-ratakan, katakanlah ini semua dirata-ratakanlah jadi 70 lah versi qiraat itu. Maka dari 10 qiraat, karena 7+3 tadi kan, maka 10 qiraat, kalau dikali 70, maka bisa kemungkinan besar ditemukan ada 700 perbedaan qiraat Al-Quran. Saat ini baru ditemukan 37 versi Al-Quran itu. Itu yang sedang ditemukan, misalnya yang ditampilkan oleh J. Smith sama Hatun Tas kan, itu ada 37 versi saja yang bisa ditemukan. Tetapi ketika ini ditelusuri dengan metodologi ilmiah, nah ini baru ketahuan, ini perbedaan qiraat ini jauh lebih banyak dan kita tidak tahu kemana. Ya. Makanya sekali lagi,
bagi kekristenan masalah varian itu bukan sebuah masalah besar, itu wajar. Betul. Itu penerjemahan kan. Nah, Betul. tetapi bagi mereka menjadi masalah karena klaim-klaimnya mereka, gitu. Nah, Ya. itu saja yang mau saya tambahkan dari situ. Nah, tadi mengenai perbedaan itu ini juga sudah banyak ya, dan saya pikir tadi sudah dikasih contoh-contoh lah. Itu saya pikir tidak perlu lagi saya tambahkan. Itu sajalah dari saya, Pak Hin. Ya, wow, luar biasa. Terima kasih nih data-data yang diberikan oleh Pak Scott. Wah, luar biasa. Kita nambah ilmu lagi ya. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi sebelum saya tutup? Mungkin Duran sebagai sama penutup. itu paling ya. Nanti yang boleh kita pertanyakan itu penomoran ayat. Sejak Oh kapan itu iya. diberlakukan? Ya, sejak kapan itu Betul. diberlakukan dan siapa yang membangun? Karena ada, saya baca juga pertama kali itu justru ditemukan di dalam mushaf Abraham Hinckelman, cetakan Hamburg, Jerman tahun 1694. 1694 ya, berarti udah abad 17 ya. Wow. Itu sebenarnya Abraham Hinckelman ini kan bukan dari dunia Islam. Nah, ini yang harus dipertanyakan juga. Karena kalau dari dunia Islam sendiri itu mengenal penomoran itu kira-kira di abad 19. Ya, di Turki. Di Turki baru terjadi pada abad 19 penomoran ayat. Jadi penomoran ayat ini siapa yang mengkrit nih? Kalau kayak kita kan, kita ada dong dokumentasinya Stephen Langton. Ya kan, Stephen Langton itu kira-kira di abad 13 lah. Mulai ada penomoran ayat sama perikop sama pasal. Nah, di mereka kalau mereka bilang Al-Quran terjaga dari awal sampai akhir, nah kita boleh pertanyakan tuh nanti ke depan. Penomoran ayat siapa yang mulai nih pertama? Terus kenapa ada perbedaan ada perbedaan di antara ulama mereka, masing-masing mazhab itu berbeda juga di dalam jumlah ayat. Iya, menarik. Masing-masing mereka berbeda ya. Jumlah ayatnya berapa berbeda semua. Enggak seragam. Baik. Wah, ini ada terakhir nih. Pak Kapten Apologet, silakan Pak. Waktu dan tempat saya berikan. Coba bantu gua share screen link yang ada di itu dong. Pak, mungkin Pak Christian Crusader bisa bantu. Karena kalau saya open di sini, saya lagi live OBS. Di chat itu Pak, di chat ada link yang diberikan oleh Pak Kapten Apologet, bisa di-share Pak. Terima kasih. Yang mana ya? Di chat Pak, di chat Zoom. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini gua nggak menyimpulkan ya, gua hanya bertanya soal tentang imam ini. Nanti kalau kita scroll down ke bawah muncul nama-nama 7 imam ya, untuk istilahnya untuk 7 qiraat tersebut ada nama-namanya ya. Coba terus ada 7 nama-namanya. Itu. Oke nih. Nah, ini 7 ini. Gue bingung ya kenapa muncul seperti House Wars gitu. Kenapa nggak nama-nama imam ini aja gitu. Dan sebenarnya apakah karena si Slayer bilang kan mereka punya legal standing tuh. Legal standingnya itu adalah perkataan Muhammad. Nah, ketujuh imam ini apa juga punya legal standing daripada perkataan Muhammad? Apakah Muhammad kenal ketujuh imam ini gitu? Ada nggak legal standingnya? Kenal nggak dengan ini? Nah, terus kalau kita ke bawah juga ternyata yang menulis 7 qiraat ini sendiri, coba terus adalah Utsman gitu. Coba. Iya, seperti tadi datanya Scott ya, pertama kali itu Utsman. Ya, jadi kalau dibilang
Hafs kan lemah di dalam hadisnya itu, jadi ilmunya tidak sempurna. Padahal persyaratan untuk menjadi seorang imam untuk 7 qiraat ini gitu, dia harus sempurna ilmunya gitu. Kalau membaca artikel ini gitu ya. Nah, yang poin gua itu, ada nggak legal standing dari Muhammad untuk nama-nama 7 imam ini gitu, untuk kepentingan 7 qiraat tersebut gitu. Lalu kenapa nama Hafs tidak masuk di salah satu ke-7 imam ini gitu? Oke, itu aja. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Kapten Apologet. Ya, sudah 1 jam lewat ya. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak acara ini. Semoga dengan data dan fakta yang kami berikan, bukan untuk menghina teman-teman Muslim, tetapi kami hanya mempertanyakan dan mengkritisi apa yang merupakan pertanyaan kami. Semoga juga teman-teman Muslim ini dapat belajar dan teliti dalam membaca atau belajar keimanan kalian gitu ya. Mungkin jangan hanya mendengar kepada teman-teman yang bilang memberikan data-data asli pada data-data palsu gitu ya, yang memberikan, dia bilang kebenaran tapi kebenaran palsu gitu. Jadi inilah yang kami sampaikan teman-teman, data-data yang kami juga masih pertanyakan, apakah seperti klaim Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu masih terjaga, tidak ada yang menggantikan kalimatnya, tetapi kami mendapatkan bahwa itu ternyata tidak gitu ya. Masih banyak yang seperti teman-teman tadi sampaikan, berikan data-data bahwa itu ternyata ada perbedaan. Bagaimana teman-teman ingin menyikapinya, terserah. Kami FIC hanya memberikan data dan fakta, bukan hanya kata-kata manis. Kebenaran adalah kebenaran. Shalom.